Ini yang mau saya tanyakan. Kemarin tadi Bapak Ketua kan cerita bahwasanya di Magetan ini akhirnya kegiatan-kegiatan dijadikan istilahnya contoh. NU di Jawa Timur akhirnya mengadakan kemarin itu acara istighosa akbar lah di Kubro, di mana itu di Sidoarjo. Ini yang padahal di situ tuh kesempatan kan sangat banyak sekali dari ulama NU ya. Tokoh-tokoh NU sangat banyak sekali. Kenapa mereka kok tidak menirukan metode yang dilakukan oleh si A, umpamanya memfitnah dan lain sebagainya, atau mungkin membuat sebuah yel-yel baru atau sesuatu yang bersifat memprovokasi supaya nantinya itu negara itu semakin tergoncang dan lain sebagainya. Terus yang paling saya heran ini, Cak, saya di situ tuh jarang mendengar takbir-takbir yang selalu diucapkan oleh mereka-mereka itu. Apa karena memang saudara-saudara atau ulama-ulama dari NU ini kan setiap hari sering mengucapkan takbir atau gimana? Akhirnya beliau jarang mengucapkan takbir-takbir seperti yang dilakukan oleh mereka-mereka itu. Terus ada lagi yang membuat saya itu juga heran, kok tidak mengemas sesuatunya itu seperti manakala di saat organisasi yang lain atau paguyuban yang lain itu membuat sebuah sesuatu yang merasuki sumsum mereka, pikiran mereka untuk membalas. Karena kita sudah tahu bahwasanya NU sendiri ulamanya itu sering istilahnya dicaci maki dan lain sebagainya, dihina, mungkin dipancing dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, metode apa yang diajarkan oleh para ulama itu kepada para umat-umatnya NU ini, kok dia memiliki akhlak yang sangat luar biasa bagus? Ini yang saya tanyakan. Karena saya sendiri ini orang NU, tapi saya tidak punya KTP-nya NU. Saya juga bukan Banser, padahal saya mencintai NU. Itu seperti itu. Ini yang saya tanyakan, Mbah Nun. Dan perlu panjenengan ketahui, 26 tahun yang lalu saya pernah bertemu panjenengan di saat usia saya 10 tahun. Di saat itu saya ketemu dengan seorang musafir. Panjenengan berada di Jalan Gulun, di lapangan Gulun. Saya menyampaikan sebuah surat yang ditujukan kepada panjenengan, dan saya sempat cium tangan panjenengan untuk ngasih surat itu. Mungkin panjenengan pernah ingat itu. Waktu itu usia saya 10 tahun. 26 tahun saya baru bertatap muka dengan panjenengan, tapi saya sering tengok panjenengan di YouTube. Saya senang sama panjenengan, Cak. Terima kasih. Pertanyaannya saya belum tahu persis. Pertanyaannya ya, para ulama NU itu gimana ya cara ngajarnya, kok bisa membuat rakyatnya atau umatnya itu sabar, adem ayem, orang go pentungan, Allahu Akbar ngalor ngidul ngetan ngulon. Padahal mereka itu nek umpamane kongkon kaya ngono kuwi, lah pakare ngoten lho. Pengen umpamane membuat musuh-musuhnya itu hancur, lah niku sego jangane ngoten. Karena sejarah udah membuktikan itu, walaupun saya bukan orang pondok. Niku ngoten menika ingkang kula tanggapi. Ya, sebenarnya yang berhak menjawab adalah ulama-ulama. Tapi berhubung ada di sini ya panjenengan. Saya hanya sawang sinawang. Sang Sunang tuh melihat, setiap orang melihat dari jauh, oh kok enak uripe, lalu sing kono ya nyawang kok ketoke melarat tapi kok seneng gitu ya. Semua orang tuh sawang sinawang. Saya senang memuji ya, saya senang, tetapi saya juga dilarang untuk tidak menunjukkan kewaspadaan terhadap apapun di sekitar saya. Jadi apa yang dialami NU sekarang tidak selinier yang Anda pikir. Ada banyak komplikasi atas bawah, kiri kanan, bahkan ada banyak sekali jenis NU sekarang. Tapi budaya keseluruhannya adalah sangat kultural NU itu ya, dan tidak pernah memang tidak ada tradisi untuk radikal. NU kan sangat kalau dari sudut positif moderat, tapi orang lain yang tidak suka menyebut kompromis. Kan? Ada yang mengatakan dia arif, ada yang mengatakan dia ya tergantung. Ono wong sing ngarani pelit, ono sing ngarani hemat. Ono sing ngarani lomo, ono sing ngarani boros, ngono teh. Ono sing ngarani keras kepala, ada yang ngarani istiqomah kan itu. Kedua-duanya kan sama peristiwanya. NU juga begitu. Sebenarnya NU sedang memiliki banyak sekali tantangan-tantangan internal.
yang tercermin dari sikap-sikap eksternal mereka. Menurut saya tidak menyalahkan dan tidak menuding ada kemunafikan atau ada apapun. Yang terjadi adalah perlu pembenahan cara berpikir. Satu, supaya melihat Indonesia itu lebih tepat, lebih seimbang. Nah, susahnya di ahli sunnah wal jamaah ini tidak ada kepemimpinan. Kalau di Syiah ada imamah. Nah, kata imamah ini kemudian menjadi alergi bagi orang NU dan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, imamah itu diadani sunnah. Padahal semua itu imamah, semua itu perusahaan itu semua pakai imamah, yaitu kepemimpinan yang jelas regulasinya, gitu ya. Setiap negara pakai imamah, apa aja imamah, maksudnya imamah. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah termasuk NU itu kurang, garis kepemimpinannya kurang jelas, sehingga kalau misalnya ada Bahsul Masail pusat, itu boleh enggak? Itu harus ditaati apa tidak oleh Bahsul Masail di bawahannya? Masa NU yang satu sikap begini, yang satu sikap begitu? Seharusnya ada imamah, harusnya ada kesatuan sikap gitu ya, dan seterusnya. Perkara sabarnya mereka sangat sabar, ya sangat sabar. Bahkan aku dalam sebuah diskusi dengan Pak Asim dan teman-teman NU sebelum Pilpres 2014, saya bahkan punya kesimpulan NU ini terlalu mu'anas. Mbok sedikit mudakar kadang-kadang, kewedok kurang lanang gitu. Jadi kalusen kadang-kadang perlu gentak juga gitu, perlu. Nah, NU kan Allahu Akbar menjeru, nah sing liyane kan Allahu Akbar ikut menjero. Nah, NU kan Allahu Akbar menjeru, ono arek itu Allahu Akbar. Oh, ayo temen. Nah, tapi saya senang pengalaman Anda dan saya berharap NU menjadi seperti yang Anda bayangkan itu. Aslinya sebenarnya masih banyak tantangan-tantangan di dalam. Di Magetan saya tidak melihat konteks itu. Di Magetan insya Allah ini Indonesia kecil yang relatif yang kita idam-idamkan. Gitu ya. Dan tadi beliau sudah cerita bahwa NU di sini ini menjadi uswatun hasanah dari atasan-atasan NU yang lebih tinggi dan yang lebih luas. Dan itu saya senang sekali. Maka saya tidak salah sangka terhadap Magetannya, meskipun saya salah sangka terhadap NU-nya. Salah sangka maksud saya, aku yo ora nyangka nek NU gini kreatif, ono NU Award, ono kampung NU, ono apa macam-macam bae. Ono kampung NU, ono klub Vespa NU, apa ono klub motor NU, mesti sembarang klub mancing NU gitu. Gak apa-apa lah. Memang harus dibumikan kehidupan ini kan. Jadi sekarang misalnya teknologi yang bukan urusan agama. Bagaimana mungkin Mas? Begitu Anda disuruh sholat, Anda harus bikin tempatnya. Untuk bikin tempatnya namanya masjid harus pakai teknologi. Jadi teknologi itu bagian dari terjemahan agama ke dalam kehidupan. Termasuk pakai budaya, tidak mungkin kebudayaan kita tolak. Kalau tidak, baju Anda dijahit dengan potongan itu namanya budaya. Kalau Anda menolak budaya, ya wes kono golek karas kono di pulau gini. Kalau itu alam kan. Itu pun pemakaian daun untuk baju itu juga budaya. Jadi orang kelompok-kelompok yang menolak budaya tidak boleh campur aduk dengan agama itu betul-betul tidak mengerti kebudayaan dan tidak mengerti agama menurut saya. Nggak bisa kita begitu kita hidup budaya. Nganggo angsop, nganggo pamper itu budaya kabeh pampers kuwi. Lah saiki bayi dikai apa iku kan? Di apa iku jenenge? Burito karo dibedong. Bedong itu karya budaya. Gendong carane gendong di pinggir nek wong Amerika anake dideleng ngarep ngadep rene tak ngadep rono. Itu budaya. Lah kalau budaya ditolak itu terus dadi jin. Jin yang nganggo budaya. Jin yang nganggo budaya, jin duwe kuton, duwe gedung, bahkan jin jadi pasukan teknologi utamanya Nabi Sulaiman melebihi manusia. Semua piring terbangnya Nabi Sulaiman itu dibikin oleh jin, karena itu sebesar kolam sak lapangan ini piring terbangnya. Gedung-gedung tinggi bikinan jin semua. Untuk intelijennya dan penyelidikan ke langit bekerjasama dengan masyarakat burung yang dipimpin oleh Baginda Hudhud itu. Nah kita tidak pernah belajar kepada Nabi Sulaiman. Contohnya di samping Rasulullah, sinaune manajemen dan teknologi yang Nabi Sulaiman. Oke.
Benar Mas ya, tidak memuaskan tapi pokoknya semua yang Anda omongkan saya doakan menjadi fakta dari NU pada saat yang akan datang. Monggo Mas berikutnya.